Misalkan ada kita membuat teh, misalkan minuman teh, saking sibuknya serius dulinan HP moco-moco berita ngoten niku koran. Nah, teh ini gak diperhatekno. Nanti telepon laler. Nah, teh ini panas. Cekan gawe. Otomatis kan mati. Gampangane nggih semut lah. Niki umume kan ngoten. Kejatuhan laler nopo semut mati. Nah, maka air niki najis nopo mboten teh niki. Halo? Napa? Nggih. Jadi air ini kalau kejatuhan bangkai yang di situ kalau kita belah gak ada darahnya, maka air tersebut, air minum teh niku wau tidak najis. Artinya najisnya itu di makfu. Jadi di dalam air yang kejatuhan najis itu dikatakan najis. Air sedikit ini pembahasannya. Nah, air yang sedikit kejatuhan najis itu dikatakan najis. Najisnya yang bagaimana? Nah, tentunya najis yang tidak dimaafkan. Jadi najis niku wonten 4 macam. Yang pertama itu adalah ada najis itu yang namanya najis yang makfu, yang dimaafkan baik di air maupun di sholat atau pakaian. Nah, contohnya apa? Contohnya apa namanya laler, najis yang tidak bisa kita lihat dengan pandangan mata. Nanti ada nih asli nih, mari niki keterangan niki ada itu. Jadi najis yang tidak kelihatan oleh mata normal. Laler, kita tahu laler mencolok kan gini, tembelek, otomatis sikile kan najis kan sikile. Tapi kita nggak bisa melihatnya, dengan mata normal nggak bisa kita ngelihat ono najis kita enggak, kecuali kayak mikroskop atau ada kelebihan sampai meripati ada ningali barang mungkin ibu male. Nah, ini ukurannya ini standar penglihatan manusia nggak bisa dilihat. Ya maka ketika kita sholat pakaian kita diganti lalat, nah itu kita teruskan sholat kita ya sah. Nah, air dimasukkan lalat, kita tahu lalat itu habis mencelok dan gini keletong. Nah, air ini maafkan tidak najis. Yang kedua ada najis itu tidak dimaafkan di pakaian, artinya sholat juga dimaafkan, di air pun juga tidak dimaafkan. Kayak ini najis air kencing atau cewek ngoten niku keletong tembelek, niku termasuk najis yang tidak dimaafkan baik di air maupun di pakaian. Yang ketiga ada najis itu dimaafkan di pakaian toh, tapi tidak dimaafkan di air. Contohnya kayak dini darah, misalkan awak dewe nggak ada nopo udun lah pintu ngoten iki. Nah, waktu sholat, nah, pakaian kita terkena darah niku wau. Jadi kena darah dari bisul, bisul bahasa bisul. Maka pakaian kita ini yang kena darah, tapi syaratnya sedikit darahnya, bukan terlalu banyak kena pakaian itu tadi. Kayak beseran nopo, beseran, aku kuasa lah, bukan dimaafkan lah niku. Syaratnya niku
gede, ukurannya gede itu logam. Ya duit 100 lawas niku. Cara lek daran niku kena bleter niku nggih omboe sak. Napa namine duit lawas 100 sekian niku. Nah, niku samonten ukurannya. Lebih dari itu gak dimaafkan, terhitung banyak. Nah, itu adalah najis yang dimaafkan di pakaian tapi tidak dimaafkan di air. Nah, ketika ada darah masuk ke dalam air meskipun sedikit, air itu dihukumi najis kalau airnya sedikit. Yang keempat adalah air yang najis yang dimaafkan di air tapi tidak dimaafkan di pakaian. Najis yang dimaafkan di air tapi tidak dimaafkan di pakaian, yakni iki contohnya. Laler sing mati. Nah, ketika ada lalat mati, misalkan itu tadi kemasukan lalat air minum kita mati. Najis kan lalat kayak mati bangkai, sedangkan bangkai niku najis. Nah, berhubung iki lalat bangkai yang lada malahasa ilun, tidak mempunyai darah yang mengalir ketika kita sobek, itu gak ada darahnya, maka lalat ini tidak mempengaruhi air tersebut. Artinya dimaafkan, najis yang dimaafkan di air, tapi tidak dimaafkan di pakaian. Misalkan sampai sholat, pakaian sampai nonok badange, kadang apa? Semut lah, semut nanti mati nggak padang. Pakaian sampai nonok badange, sampai gaya sholat, sholatnya sampai nggak sah, soalnya nggak dimaafkan. Meskipun itu adalah lada malahasa ilun, bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Nah, pembahasan ini adalah pembahasan yang najis yang dimaafkan di air tapi tidak dimaafkan di pakaian, di sholat. Nah, najis ini bangkai yang tidak ada darahnya yang mengalir ini bisa dimakfu. Artinya air itu tidak dihukumi najis ketika syaratnya ada dua di sini. Nah, ini syaratnya. Ilang tatros, lamun ora den leboaken, opo ilang tutros, ngerti ngajul. Ilang tutros lamun ora den leboaken, opo batang niku wau fihi ing dalem maun qalil, air yang sedikit, walam tuhayyirhu lan ora ngawaken opo maitah ing maun qalil niku wau. Syarat pertama, bangkai tersebut tidak berpengaruh, artinya dimaafkan ketika masuk ke dalam air yang sedikit. Syaratnya pertama adalah ilam tatroh, tidak dimasukkan. Maksudnya ada unsur kesengajaan, tidak ada unsur kesengajaan. Kalau ada unsur kesengajaan maka tidak dimaafkan, artinya najis. Misalkan kita buat teh, contohnya ngoten lah contohnya. Nah, teh nang wedang mlepon laler kok klepon apa namanya semut, umpoten niku lek klepon laler semut mati dengan tanpa sengaja, maka enggak najis, artinya dimaafkan. Kalau kita sengaja, misalkan nggak teh ono semut mati dilepokno ae. Niku wong nopo niku iseng ya. Ora gawe-gawene ana semut mati dilepok. Niku najis karena ada unsur kesengajaan.
Loh, sing masuk mau dudu aku Ustaz. Anakku ya. Sing maksudnya dudu aku anakku. Niki wonten keterangan walau kana at-tarikh la ghairu mumayyiz au bahimah ala rajih. Baik itu yang memasukkannya itu anak kecil, anak kita yang masih sobi. Nah, itu masukkan lalat sing mati, semut mati dilebokno. Nah, tetap dihukumi tidak dimaafkan. Atau jatuhnya karena dibawa hewan yang lain, mari dicokot lalere terus dilebokno nangone wedangnya awak dhewe niku wau. Itu tetap dinamakan ada unsur kesengajaan. Kecuali di sini dimaafkan kalau di bawah angin, kecuali kan di bawah angin itu tetap sih dimaafkan. Itu syarat pertama illam tatrah, apabila memang tidak ada unsur kesengajaan. Kalau ada unsur kesengajaan maka dihukumi najis. Nah, kan ki kata ngoten niku. Nah, dhewe biasane lek kula kan semut biasa ngoten niku. Dhewe lali anak ya dhewe napa bojone lali kula gak ditutup. Akhirnya waduh ya apa sih maling gawe wedang gak ditutup. Tutup ae nang toples. Gak ngerti aja nek ngono semut ngoten lho. Akhirnya semutnya mati. Ngriku. Mati akhirnya bojo gaekno wedang. Cek banyu panas, komit teh, kurang dikai gula, rono semute, mana semut. Lepokno ae nang bikin awak diudek. Mari ngoten disaring. Disaring kalau gak ketok padahal semut mati lepokno. Saring otomatis kan nggak ada semutnya teh niku. Nah, teh niki dikene sampean gitu. Nah, teh niki hukumnya napa? Napa? Hah? Lho niku lho. Ilang tatroh ya, apabila tidak ada unsur kesengajaan. Ini termasuk ada unsur sengaja ngoten no. Nah, enggak aneh. Tapi ngoten sing apa ya? Masya Allah, kadang ngeten iki. Kadang. Nggih. Nggih, gak sengaja. Oke, nek sampean semerap, waktu nyeduknya itu no kata semut sampean lebokno ae udah. Niki sing salah sinten ngoten lho. Sing salah sinten. Sing salah sinten ora. Ojo sampean kok. Nggih. Nang nggih. Nah, sing nglebokaken gula sinten? Sing nglebokaken gula. Wong wedok. Nah, niku semerat mboten nek wonten semute sing wedok. Berarti nggih semerat niku. Berarti ada untuk wah, lah niku ngeten iki kalau salah sinten makane dikeken ngaji niku ngoten niku semerat. Akhirnya nggih makane sing lanang bebel. Sing lanang bebel iki gara-gara ngono dibareng bangan najis ngono lho. Kalau duwe angel. Ya panganane bareng najis. Ya ten sing salah sinten, sing salah sing wedok kang ngaji. Kali ngaji di bener niku wau. Syariat niku dados bener. Jadi mestine kan dipisah sih lek ngeru wonten napa namine semute, dibuka isi ngoten dan kudu dipisah-pisah.
aja kok wis engko lak disaring lak wis bersih ya. Nah niku batang niku najis niki ngoten perlu dipisah. Catat ya. Nah itu syarat yang pertama. Apabila tidak ada unsur kesengajaan. Dan syarat yang kedua adalah walam tuhayyirhu, tidak berubah. Jadi di samping tidak ada sengajaan, sengaja meskipun tidak berubah, najis tidak dimaafkan. Berubah syarat kedua adalah berubah, di samping tidak disengaja dan juga tidak berubah. Apabila berubah, meskipun jatuhnya sendiri tidak dengan kita sengaja, tapi berubah, maka dihukumi tidak dimaafkan najisnya. Misalkan kait teh karek separuh dirubung semutnya separuh waktu wakil ngoten niku. Kira-kira oleh sampean icipi iku berubah si pancet teh rasa teh, maka teh niki jenenge napa ekstra semut iki. Nggih, ekstra semut. Sampeyan pernah ngrasakno? Rasane napa? Rodok-rodok ya napa? Napa? Pedes ya. Wonten pedesnya. Nggih. Kayak berubah kaya ngoten. Maka dihukumi najis meskipun masuknya itu dengan tanpa sengaja. Itu syarat itu. Dua syarat itu. Lek sengaja ya, maka dihukumi tidak dimaafkan. Ya Allah.